Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi di sini bahwa ada 4 hak dasar anak, ya. Yang pertama, hak hidup yang lebih layak. Artinya anak-anak ini harus mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian hak tumbuh dan berkembang, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian mereka mendapatkan istirahat yang cukup, mendapatkan makanan yang bergizi, serta mempunyai waktu untuk bermain dan belajar. Yang keempat, hak perlindungan, yaitu melindungi anak dari kekerasan. Dan di musim pandemi ini, hak anak ini juga termasuk hak anak untuk mendapatkan kesehatan. Jadi para orang tua harus juga memperhatikan kesehatan anaknya, apalagi di musim pandemi seperti ini. Yang keempat, hak partisipasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Dalam hal ini juga hak anak untuk curhat atau berkeluh kesah. Dari pemaparan Ibu Nenden, hal yang saya tangkap adalah bahwa memang anak usia 2-7 tahun ini akan membentuk karakter anak sampai 90%. Jadi artinya untuk anak-anak usia PAUD 0-5 tahun yang kita juga sebut adalah usia emas. Nah, di musim pandemi ini, di saat belajar dari rumah ini, manfaatkanlah waktu yang sebaik-baiknya kebersamaan bersama anak-anak. Manfaatkan waktu untuk bermain dan bergembira bersama saudara, orang tua, maupun anggota keluarga lainnya. Dan kalau saya bisa memberikan sedikit pencerahan, bahwa anak PAUD dalam masa pandemi ini sebaiknya tidak usah terlalu dibebani dengan kegiatan sekolah yang banyak tugasnya. Karena kembali lagi, anak PAUD lebih kepada pembentukan karakter. Jadi selama kita ada di rumah, ayah bunda berikan waktu terbaik untuk anak-anak kita, kebersamaan anak-anak kepada anak-anak kita, dan contoh yang baik, begitu. Ya, dan buat suasana nyaman di rumah, kemudian juga buat suasana yang menyenangkan, bermain sambil belajar, tetapi anak-anak tidak harus dibebani dengan bermacam-macam aktivitas yang menguras tenaga ataupun membuat mood mereka yang tidak baik, begitu. Pujian lakukan setiap hari. Seperti misalnya ketika bangun tidur, puji anak-anak dengan memberikan senyuman, ketika anak-anak senyum di pagi hari, ketika kita menegur mereka dengan bahasa yang halus, yang menyenangkan, itu otomatis percaya diri anak-anak itu akan timbul, begitu. Dan katakan kalau nanti nenek datang ke rumah atau nanti kalau paman datang ke rumah, kasih senyuman kamu yang terbaik ini. Kamu sangat cantik sekali kalau senyum seperti ini. Kamu ganteng sekali nak kalau kamu senyum seperti ini. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu lebih kepada sentuhan-sentuhan ya, dan jangan memberatkan anak-anak. Dan tadi kita juga tahu ya bahwa anak-anak yang sering marah, memang saya ada cucu saya 3 tahun ya, memang perilakunya berubah ya, dia sering marah, kemudian suka membentak. Nah, berarti ini kan seperti yang Bu Nenden katakan tadi, ada pesan yang terabaikan. Begitu. Nah, ini orang tua bisa mencari karena setiap orang tua punya polanya masing-masing dan setiap orang tua pasti memahami anaknya masing-masing. Jadi, satu keluarga mungkin dengan keluarga yang lain ini akan berbeda. Tetapi pada prinsipnya, ayo anak-anak kita yang sudah beberapa bulan di rumah, kita harus lebih sabar para orang tuanya, mencurahkan kasih sayangnya, harus lebih sabar dalam mendidik anak-anaknya, dan nikmatilah kebersamaan ini. Karena
ketika anak-anak nanti sudah beranjak dewasa, sudah menempuh pendidikan di sekolah lanjutan atas, sudah berkuliah, mereka akan mencari, mereka akan menempuh cita-citanya, bisa juga di luar kota atau bahkan nanti ke luar negeri begitu ya. Tetapi kalau kita dari awal sudah membentuk karakter mereka, insya Allah kita berikan mereka budi pekerti, nanti ketika mereka besar, mereka sudah mempunyai karakter yang kuat, kita bisa melepas mereka karena kita sudah menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak yang baik begitu. Mungkin itu saja. Jadi harapan saya para ibu-ibunya, para ayah-ayahnya harus lebih sabar ya dalam menghadapi anak-anak. Nikmatilah keriuhan anak-anak yang sekarang berada di rumah, nikmati kebersamaannya. Dan saya juga berharap para orang tua lebih sabar, lebih banyak bersyukur, karena yang kita utamakan sekarang ini adalah kesehatan anak-anak, baik kesehatan secara fisik maupun mentalnya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa dan anak-anak pun akan aman kembali bersekolah bertatap muka, bertemu dengan teman-temannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.